Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tim Gase, langkah mundure, langkah kencote. Banyak sekali berkomentar ya, bahwasanya Mas Gase kencote itu apa? Artinya itu nggak takut lapar, teman-teman. Ya, langkah mundure nggak ada mundurnya dan nggak takut lapar. Itu saya wakilkan jawab di sini. Baik teman-teman, ini adalah malam ketiga pasca peperangan dengan rombongan Ragang Tali, khususnya pasukannya itu pasukan dari Gombong Petakil. Petakil, teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Mas Raihan dari Sragen menuju ke Randegan Wangon karena melihat ada sesuatu peperangan katanya ya. Ingin terjun langsung teman-teman ya. Ini adalah adik kandung dari Mas Jelani ya. Adik yang keberapa nih Mas? Ya, adik ini adik pas nomor 2. Tapi 3 bersaudara katanya ya. Iya, tambahan Dinda 1. Wah, ini teman-teman. Jadi adiknya kandung. Tapi kok besar Ini. Iya, biasanya yang kedua itu lebih besar daripada yang pertama. Padahal yang pertama itu percobaan ya. Coba. Buka coba Mas. Ah, Ya, teman-teman, mungkin sudah banyak yang mengenal ya. Kenapa sih Mas Ray lebih tinggi? Karena nggak keberatan rambut. Gitu ya, Mas. Oh, bisa juga ya. Baik teman-teman, sudah. Saya jadi banyak ketawa ini. Lagi genting malah ketawa sih. Ya nggak masalah. Mas orang Menghibur diri. Oh, enggak. jadi seperti ini teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya ada salah satu prajurit dari rombongan Ragang Tali yang berbadan bungkuk karena dihina akhirnya berkhianat dan makhluk itu mau bergabung dengan kami. Makhluk itu bernama Mendong Roya ya, yang saya temui 2 hari yang lalu teman-teman. Beliau sekarang sudah resmi menjadi anggota kita dan saya manfaatkan untuk menggali sebanyak mungkin informasi dari si Mendong Roya ini. Dan alhamdulillahnya setelah saya tanya pelan-pelan, Mendong Roya itu bisa sedikit memberikan informasi sebenarnya siapa sih Ragang Tali, terus siapa sih rombongan dari Gombong Petakil yang prajuritnya itu setara dengan Panglima yang katanya setengah dewa ya. Setengah dewa, nggak bisa mati teman-teman. Kepala yang sudah putus saja katanya bisa nyambung kembali ya. Nah ternyata saya tanya kekuatan dari rombongan Gombong Petakil itu didapatkan dari gurunya. Guru itu bernama Bartik Saklona. Nah itu yang saya dapatkan. Katanya ya itu Bartik Saklona itu mempunyai air, di mana air itu bisa membuat bahasanya kebal mungkin ya. Racik lah. Teringat kejadian 2 tahun yang lalu mengenai keringat dari Raden Garendra. Sumur ya Mas. Sumur Wadas ya. Betul. Dimana siapapun yang terbasuh oleh keringat dari Raden Garendra itu akan bisa kebal. Nah, kurang lebih seperti itu. Tuh Mas karena ngomong kebal, hati-hati. Lagi ramai kebal. Loh, itu kan bukan saya yang kebal. Yang kebal itu makhluk dari dimensi lain. Betul. Kadang-kadang jika Teman-teman. Jadi untuk wilayah peperangan di sana sudah di backup oleh rombongan sahabat goib, khususnya dipimpin langsung oleh Patih Dharma Wulung, dan saya Raga Badak ini hanya bisa memberikan bantuan-bantuan kecil ya seperti ini teman-teman. Ya saya yakin ini lumayan sangat membantu karena apa? Mereka hanya bisa bertahan. Untuk maju dan tidaknya perang itu tergantung informasi yang kita dapatkan di bawah ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi malam hari ini saya akan menuju ke tempatnya gurunya Bartik Saklona dari rombongan Gombong Petakil ya. Pimpinan Gombong Petakil itu namanya siapa? Mendring Genta. Mendring Genta. Itu pimpinannya.
dan punya guru Rendong Bartik Sakona. Susah kemana. Ribuan nama sudah nge-save di sini teman-teman. Ya maklum, semakin umur bertambah, beban pun semakin banyak, hati yang harus selalu dijaga. Wah, Curhat. Siti. Dan saya sudah mendapatkan informasi itu dari Dongobilo mengenai Bartik Saklona itu kediamannya di mana. Kita akan mencoba ke sana teman-teman. Akan tetapi ada dua kemungkinan, ini bisa sangat membahayakan bagi kami. Apa juga memang bisa jalan kemenangan kami. Itu kita tidak tahu nanti di lapangan seperti apa ya. Ya sebelumnya yang menonton video ini diusahakan sholat terlebih dahulu. Doakan kami semoga sehat selalu. Amin, amin. Bisa menyelesaikan misi ini Amin. dengan lancar tanpa kurang suatu hal apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia, yaitu beribadah. Wah, itu saja cukup. Ada yang mau nambahin, Mas Rehan? Sampun Mas. Ampun, gimana cuaca Wangon? Serem. Serem. Udah lihat kunti 3 kali di jalan, katanya. Mau disamperin katanya. Kamu sini Bu. Oh, itu Tapi di sini nggak ada orang gancet ya Mas. Wah? Di sini nggak ada orang gancet ya. gancet apa ya? Gancet itu apa? Yang orang berhubungan nggak bisa lepas gitu Mas. Oh, ini ya. Saya pernah satu Mas. Oh, Kalau di sini gancet itu kodok mas. Bancet. Oh bancet itu. oh di sana katanya banyak orang gancet apa? Banyak banget. katanya. Saya pernah nanganin satu. Tenan ora. Satu. Iya. Oh iya iya. Itu tenan ada ngapus sih. Oh, nanganin apa nyikilin? Kilin. Nikilin. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kasih. Langkah mundur ya. Rono. Oh, mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mas? Udah. Iya, gini. Apa sih enggak salah apa Ijek? Enggak tahu tiba-tiba ngeluh. Enggak enak. Gimana gitu rasanya? Kurang sehat kok. Enggak. Kayak ada. Panas loh Mas rasanya Mas. Oh, ada yang mau masuk ini jangan ditahan coba. Lepas dari mas saya. Dilos ke, dilos. Lepas. Buka. Itu loh Mas rasanya Mas. Iya, los Iya. Mas. Lepas aja lepas. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Tahan. Sat, masuk. Nah, Ijek, tanya Ijek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. alhamdulillah. Mohon maaf tadi karena raga ini belum terbiasa untuk membuka raganya, jadi agak susah. Sebelumnya mohon maaf saya berkomunikasi dengan siapa ini? Saya bernama Selipan. 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 Baik, ada perlu apa Tuan Selipan? Saya mengetahui kalian ini di sini adalah orang-orang yang baik. Kalian di sini sedang tersesat. Gimana mas? Enggak kita Enggak nyasar ini. kita nggak nyasar, enggak kita tahu jangan pulang. Oh, Tersesat pasti kalian ingin berguru untuk mencari setengah dewa. Sudahlah, jangan mencari seperti itu. Tidak baik. Lebih baik kalian semua pulang. Hentikan perjalanan ini. Maksudnya gimana ini? Saya juga nggak ngerti. kita nggak Jadi, tersesat. Ini saya jelaskan sedikit Tuan Selipan. Kedatangan kami melewati tempat mungkin ini area jenengan, kita itu bertujuan untuk mencari kediaman Bartik Salona. Nah, apakah Tuan Selipan mengetahui tersebut? Iya, saya mengetahui, tetapi itu jalan yang tidak baik. Pasti kalian ingin mencari ilmu tersebut. Ilmu setengah dewa. Kalian ini semua tersesat, lebih baik kalian pulang. Uruslah anak kalian, istri kalian, keluarga kalian. Jangan teruskan perjalanan ini. Enggak, niat kita enggak mau mencari ilmu itu kok. Saya sudah memberi kalian jawaban yang baik. Janganlah Ini seperti ini, Tuan. Siapa namanya?
Selipan katanya. Jadi saya mau bertemu dengan Bardik Saklona. Itu tujuannya bukan berguru. Lalu Saya ada urusan penting mengenai muridnya yang bikin onar di daerah saya. Sesuatu yang ingin dibicarakan ya. Tidak. Maka saya resahlah dengan murid-muridnya si Bardik Saklona. Sedangkan kami melawan pun susah. Ya, tujuan saya menemui Bardik Saklona kan, siapa tahu Bisa bicarakan baik-baik. bicarakan baik-baik, menyuruh muridnya untuk pulang. Ya, saya ucapkan terima kasih atas nasihatnya, ya, atas mengingatkan kami. Insya Allah kami tidak akan tersesat seperti yang jenengan katakan tadi. Insya Allah. yang terpenting saya sudah memberi nasihat kalian yang baik. Nggih. Matur suwun. Saya sudah mengatakan, jangan lakukan ini. Jangan teruskan perjalanan kalian. Nggih. Jika kalian ingin mencari ilmu setengah dewa tersebut, Insya Allah mboten. Apa jenengan tahu keberadaannya di mana itu si Bardik Saklona itu? saya sebenarnya tahu. Di mana? Kalian ikuti saja jalan ini. Nanti kalian akan merasakan sendiri. Tetapi, jika kalian sudah menuju ke lokasi tersebut, ingat kata-kata saya. Ingat nasihat saya. Insya Allah siap. Matur suwun. Hati-hati. Nggih. Siap. Baik. Saya akan pamit. Wassalamualaikum. Oh, berarti memang benar ini jalan. Ini makhluk tadi hanya mengingatkan jangan sampai kita Terjumus lah. terjerumus dan tersesat. Tersesat arti di sini itu Bukan nyasar. Bukan ya. nyasar. nyasar, Tak kira ya ini Sesat. sama tak kira tadi nyasar. tapi tersesat masuk ke jerumus jurang. Yang salah. Insyaallah. Tapi memang berarti benar jalannya ini. Yuk kita lanjut, tinggal lurus aja katanya. Lurus katanya. Ke sana aja. Nanti disuruh rasakan katanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah, Mas. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Kelihatan, Mas. Saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tuan. Sebelumnya, saya dengar kau menyebut namaku berkali-kali. Ada tujuan apa dan ada keperluan apa kau memanggil saya? Jika memang jenengan adalah yang bernama Bardik Saklona, berarti tepat apa yang saya katakan. Ya, itu saya sendiri. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan kepada jenengan. Apa yang ingin kau bicarakan terhadapku? Apakah kau ingin mencari? Apakah kau ingin mengkaji ilmu yang saya miliki? Alhamdulillah. Bukan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apa jenengan kenal dengan makhluk yang bernama Mendring Gentah? Mendring Gentah. Ya, Dia adalah murid tertua yang pernah saya didik.
Kenapa kau menanyakan murid saya Mendring Kenta? Seperti ini Tuan. Saya mohon maaf sekali. Mungkin apa yang saya katakan akan lantang kepada Tuan sendiri. Bahwasanya Mendring Kenta membuat onar di daerah kami sana. Ya benar Tuan. Beliau menyerang di suatu wilayah. Tak kasih ampun. Ratusan korban dibuat oleh Mendring Kenta karena kemurkaannya. Dibantai seluruh makhluk di wilayah Dampreng Asma. Ya. Jujur, saya yakin jenengan sebagai guru, jenengan sebagai pimpinan akan tidak diam melihat berita ini. Tujuan saya datang ke sini, ayolah kita berpikir dewasa. Jenengan mengajarkan hal seperti itu, apa ya benar digunakan untuk hal demikian? Saya rasa ya tidaklah. Jika memang bisa dihentikan, lebih baik dihentikan Ya Tuan. daripada berlarut-larut seperti itu. Jenengan apalagi bisa menjawab salam, tentunya adalah makhluk dari golongan dan kepercayaan kami. Mendring Kenta. Sebenarnya dari apa yang semua kau ceritakan, sudah seringkali makhluk itu datang kepadaku dan menceritakan sama halnya apa yang kau ceritakan kepadaku. Mendring Kenta adalah murid yang saya miliki dan dia sangatlah pandai dalam mencerna ilmu-ilmu yang saya berikan. Akan tetapi dengan sifat arogan yang dia miliki, dengan sifat serakah yang dia miliki pula, Mendring Kenta berbuat seenaknya. Jujur saja saya di sini sangat resah mendengar kabar tentang Mendring Kenta yang selalu membuat onar di mana-mana. Memang sudah seperti itu sifatnya. Akan tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menunggu hidayah yang diberikan oleh Tuhan agar Mendring Kenta dapat sadar bahwasannya yang dia lakukan itu salah. Seperti ini Tuan. Jika bukan Tuhan sendiri yang menghentikan semua, menunggu hidayah dari Tuhan, berapa ratus yang menjadi korbannya, berapa ribu makhluk yang menjadi korbannya dari Mendring Kenta itu sendiri. Jika memang tangan Tuhan sendiri bisa menghentikan, kenapa tidak Tuhan lakukan sekarang juga? Jujur saja, dari sejak awal saya memiliki murid, saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri bahwasanya saya tidak akan pernah untuk membunuh murid saya sekalipun. Bahkan menyakiti murid saya tidak akan pernah saya lakukan. Itu adalah janji saya sebelum saya menjadi guru. Jadi mana mungkin saya bisa menyakiti murid-murid saya. Di sini saya tidak menyuruh Tuan Guru untuk membunuh muridnya. Akan tetapi di sini saya hanya meminta tolong hentikan itu semua. Saya sudah mencobanya berkali-kali, bahkan puluhan kali. Saya sudah menemuinya. Akan tetapi jawabannya tetap sama. Kearoganan, keserakahan yang dimiliki oleh Mendring Kenta
tidak akan merasa cukup dengan apa yang dia miliki sekarang. Tapi Jujur saja di sini, ketakutan saya setelah dia mendapatkan semua yang dia miliki, dia akan menemui saya dan membunuh saya sendiri. Mungkin itulah yang saya tunggu. Karena yang saya pikirkan, dengan kematian saya kelak di tangannya, mungkin saja hidayah itu akan datang kepadanya. Tapi apa ya, jenengan tidak merasa gundah risau jika membiarkan dan mengajarkan sebuah keilmuan dan sanadnya digunakan untuk hal keburukan atau berdosa seperti itu? Apa itu tidak beri pertimbangan sebagai dosa jariah yang akan terus mengalir sampai kapanpun selagi Mendring Genta itu tidak berhenti melakukan kejahatan itu? Itulah yang selalu saya risaukan. Kenapa? Karena di sini sebuah ilmu yang saya miliki digunakan dengan kearogannya, dengan kekejiannya. Tapi apa? Saya tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Saya sudah berusaha sebisa saya untuk mengingatkan Mendring Genta. Tapi dia tidak berubah sedikit pun. Dia selalu berbuat onar seperti itu. Tapi saya yakin Tuan Maha Guru, sesempurna-sempurnanya Maha Guru memberikan sebuah sanad keilmuan terhadap muridnya. Ada salah satu kelemahan yang sengaja Maha Guru sembunyikan terhadap muridnya. Saya yakin itu. Kelemahan ilmu yang saya berikan, sebenarnya di setiap ajaran, di setiap ilmu yang dimiliki oleh setiap makhluk, tentunya memiliki sebuah pantangan atau kelemahan. Itu sudah pasti. Ya, memang ada kelemahannya. Akan tetapi di sini, jika saya memberikan kelemahan itu kepada makhluk yang mungkin belum saya kenal seperti dirimu, itu sama saja menghancurkan saya. Itu sama saja saya membunuh murid-murid saya sendiri. Saya tidak meminta kelemahan itu diberikan kepada saya. Jika Maha Guru bisa melakukan sendiri, malah saya senang. Iya. Tanpa mengurangi waktu dan tenaga saya tentunya. Iya, benar. Yang terpenting di sini kan gampang. Apa yang telah mereka lakukan berhenti. Yang seperti itu yang Sebenarnya sedang ada urusan apa kau dengan Mendring Genta? Sedang apa yang sedang Mendring Genta lakukan terhadap dirimu? mungkin jika saya ceritakan sangat panjang. Saya cerita secara singkat saja. Mendring Genta adalah pimpinan dari Gomong Petaki. Kau mengetahui itu? Ya, Mereka sekarang sedang dibayar oleh rombongan dari Ragang Tali untuk menghancurkan apa yang telah saya perbuat. Ragang Tali adalah menyesat-menyesatkan manusia. Mereka mempunyai kekuatan satu di antara lainnya. Kekuatan itu tidak jauh dari intinya penyesatan terhadap manusia. Tujuan saya kan, tolonglah hentikan itu semua. jadi Mendring Genta sedang melakukan sebuah peperangan besar. Iya, benar sekali. Ya monggo lah. Itu saya untuk hati nurani jenengan. Mau jenengan yang sendiri yang mau mengingatkannya. Kalau jenengan tidak mau, tidak tega, jika harus melalui tangan saya, dengan senang hati saya tetap melakukan itu. Jujur saja di sini sudah banyak sekali makhluk yang datang menemui saya dengan tujuan yang sama sepertimu untuk menghentikan Mendring Genta. Akan tetapi di sini hanya baru satu manusia seperti dirimu
yang menemui saya. Di sini saya pikir, apakah Mindring Genta akan mendapatkan hidayah dari bangsa manusia seperti dirimu, bukan dari bangsa jin seperti saya ini. Sebenarnya hidayah itu tetap dari Tuhan. Mungkin jika memang Mindring Genta sudah tidak mempunyai sebuah kekuatan lagi, itu sebagai hukuman tersendiri baginya. Iya. Siapa tahu dengan Mindring Genta tidak mempunyai kekuatan, dia menyadari bahwasanya apa yang telah dia lakukan, kejahatan yang telah dia berikan kepada setiap makhluk, ternyata jalan yang salah. Oke, monggo lah, saya pasrahkan ke jenengan. Jenengan harusnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang telah dilakukan oleh muridnya. Jujur saja, mendengar perkataan yang kau ucapkan ini menyentuh hati saya. Baru pertama kali saya mendengarkan sebuah ucapan yang sangat sederhana akan tetapi menyentuh dalam hati saya. Kalau bisa jenengan berikan kelemahan itu tanpa harus membunuhnya. Nah, itu. Nanti kalau sudah copot semua apa yang kekuatan dia miliki, Maha Guru bisa didiknya kembali dengan cara yang lebih halus lagi tanpa harus memberikan sebuah ilmu setengah dewa seperti itu. Nah, benar, Baik. Guru. Baiklah, setelah saya pikirkan, mungkin saja Tuhan telah memberikan jalan ini melalui dirimu. Tuhan telah mengabulkan semua doa-doa yang saya panjatkan agar murid saya itu sadar bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Dan Tuhan memberikan jawaban itu melalui dirimu. Dengan datangnya dirimu menemui saya. Amin, amin. Lakukanlah, Maha Guru. Baiklah. Ilmu yang saya ajari itu hanya memiliki satu kelemahan, yaitu menggunakan asap jantung raja. Jantung raja. Jantung raja. Maksudnya Itu gimana, berat, Mas? Maha Guru. Waduh, ya Allah. Bagaimana Terus jantungnya ceritanya? siapa? Saya harus membunuh seorang raja, mengambil jantungnya untuk membunuh atau untuk menghentikan sebuah kejahatan. Kejahatan akan disebut sebuah kejahatan, tidak ada habisnya itu, Maha Guru. Iya. Bukan itu yang saya maksud, manusia. Maksudnya gimana ini? Terus Menggunakan asap jantung raja. Bukanlah jantung raja yang saya maksud. Akan tetapi di bangsa manusia pastinya mengetahui jantung pisang raja. Oh, alah. Bisa kayak gitu. tebok mas. Bukan tebok. Iya, maksudnya Jantung. jantung pisang. Iya maksudnya itu. Sebelum menjadi pisang. Iya. Kau Pisang kan bisa tebok, Mas. menggunakan asap jantung raja itu untuk melunturkan semua ilmu yang dimiliki oleh Mendringan. Mindring Genta itu. Tentu. Apakah saya bakar? Asap tentunya. Kau harus membakar jantung itu. Kau kumpulkanlah jantung sebanyak mungkin. Lalu kau bakar. Dan kau kumpulkan asapnya. Dan kau kenakan asap itu. Atau kau sebarkan asap itu sehingga Mindring Genta menghirup asap itu. Jadi pada intinya Mindring Genta harus menghirup asap itu gitu ya, Tuan? Aku terkena badannya. Benar. Alhamdulillah. Baiklah, jika memang seperti itu.
Saya berterima kasih kepada Maha Guru. Terima kasih banyak. Seharusnya di sini saya yang harus berterima kasih kepada kalian. Karena dari banyaknya makhluk yang datang menemui saya, hanya kalianlah yang sanggup meluluhkan hati saya. Sehingga saya mau memberikan kelemahan dari ilmu yang saya miliki. Atau dari ilmu yang saya kajikan terhadap mereka. Sebelumnya, siapa namamu? Saya Kanang. Kanang. Akan saya ingat namamu. Saya pernah bertemu dengan makhluk juga sama. Makhluk itu keringatnya saja bisa bikin tebal. Almarhum Raden Garendra. Mungkin jenengan kenal? Gandewa. Garendra. Gandewa. Garendra. Garendra. Garendra, Guru. Garendra. Sebentar. Gandewa juga saya mengenal. Gandewa adalah Guru. Gandewa saya pernah bertemu dengan Gandewa. Gandewa adalah makhluk yang sangat cerdas. Makhluk yang mengetahui sisi lain alam saya. Itu adalah Gandewa. Sedangkan Garendra, dia adalah makhluk yang sangat kebal. Makhluk yang dulunya sangat brutal. Dan asal kau tahu, saya pernah mengurung Garendra. Di sumur itu. Benar. Apa dia sudah saling kenal, Mas? Apakah kau mengenalnya? Kau mengenal dari mana? Saya yang melepaskan Raden Garendra dari kurungan sumur itu. Mengapa kau melepaskannya? Apa tujuanmu? Padahal yang dilakukan Garendra itu sangat menyesatkan untuk bangsamu. Justru dengan dikurung itu banyak sekali makhluk yang tersisa. Karena keringatnya saja buat mandi, buat kebal para manusia. Tapi Garendra menjadi makhluk yang baik. Dan kemarin gugur meninggal karena usia yang tidak muda lagi. Mungkin saja jika Garendra masih hidup, saya ingin sekali bertemu dengannya. Karena dahulu kala pertarungan saya dengan beliau itu adalah pertarungan yang sangat hebat. Ya doakan saja lah. Semoga Raden Garendra ditempatkan di sisi yang terbaik. Amin. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. ya Rabbal Alamin. Baiklah Tuhan Maha Guru. Saya akan melakukan itu secepat mungkin sebelum banyaknya korban bertambah. Ya Guru. Baiklah, silakan. Saya percayakan semua ini terhadapmu. Karena saya lihat kau memiliki hati yang Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Pamit dulu Maha Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah ternyata rombongan Gomong Petakil itu pimpinan dari Mendring Gentah mempunyai sebuah kelemahan asap dari jantung Pisang Raja. Pisang Raja. Ya. Wah ini teman-teman ya, ini luar biasa ini. Kalau yang Patih Dharma Wulung bisa tahu mengenai ini, yang Patih udah nggak sabar lagi. Lakukan segera mungkin. Mungkin kita akan perjalanan pulang ke sana sambil mencari pohon pisang raja ya. Oh, Mas. Tapi sebelumnya sudah terdengar suara Kiro. azan Azan kiro. subuh. Teman-teman, perjalanannya 1 malam jauh banget dari tempat kami teman-teman. Ya. Kita mau istirahat dan beribadah dulu teman-teman. Salat subuh dulu ya. Yuk. Ya Mas. Cari air. Cari air.